Recording in progress. Shalom, selamat siang Kak Ramona. Halo Bu Grace. Luar biasa hari ini, agak dadaan, gak apa-apa nih ya Kak ya. Tidak apa-apa. Iya, saya kepo-kepo nih terhadap gimana Kak Ramona kalau panggil orang tua apa? Papa, mama, mami, dedi atau apa? Karena saya orang Batak, biasanya saya manggilnya papa saya Bapak, mama itu Uma. Oh, Bapak dan Uma ya? Iya, Bapak dan Uma. Oke. Biasanya sih orang Batak bilangnya Oma, tapi saya bilangnya Uma. Oh, Bapak dan Uma. Unik juga ya. Kalau Kak Ramona ini apa? Batak Karo atau Batak apa gitu? Batak Toba. Oh, Batak Toba. Oke. Iya. Kak Ramona, saya ini mau ajak teman-teman semua di rumah yang mau merenungkan ini nih. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini Kak Ramona, ini kita tim The Holy Generation sedang mengulik tema I Love My Parents. Ini saya kepo-kepo nih, kepengen tahu nih Kak Ramona, apa hal-hal positif apa yang bisa Kak Ramona petik gitu dari Bapak sama Uma gitu. Bapak dulu kali ya. Oh iya. Kalau bapak saya itu Bu, karena kan saya ini anak, kalau bisa dibilang anak yang ditunggu-tunggu ya. Karena abang saya 5 cowok semua. Oh gitu. Terus lahirlah saya anak ke-6 perempuan. Oh iya. Nah, jadi memang kenapa sampai 5 ini karena memang mereka tunggu-tunggu anak perempuan gitu. Jadi pas saya lahir. Kenapa Bu? Setahu saya kalau orang Batak itu sangat bangga anak laki-laki loh ya, nggak terlalu nunggu anak perempuan loh ya. Iya, tapi karena mungkin anak laki-laki udah banyak, jadi pengen juga ada perempuan. Oh gitu ya. Jadi ditunggu-tunggu 6 bersaudara berarti Kak Ramona. Iya, saya anak ke-6. Abang, baru Kak Ramona perempuan. Iya, perempuan sendiri. Bungsu dong. Anak bungsu. Oh, tapi Kak Ramona nih nggak kelihatan banget loh kalau kayak bungsu kan biasanya kayak manja, kayak kemauannya harus dituruti, kayak gitu-gitu, nggak terlalu gitu ya. Itu karena sudah diproses Tuhan Bu. Kalau dulu saya sangat manja dan egois. Oh gitu, baik. Pastinya orang tua kita tuh kalau kita mau ceritakan kelemahannya, kekurangannya itu banyak ya. Tapi kali ini kita mau coba fokus, ada nggak sih hal positif yang bisa kita timba atau kita petik atau kita serap dari Bapak sama Uma gitu. Kalau saya sih sangat banyak ya Bu ya. Bapak saya itu orang yang sangat sangat mudah bergaul, punya banyak teman, dimanapun dia pasti punya teman. Sampai ada temennya tuh yang memberi nama anaknya tuh dengan nama papa saya gitu ya. Oh iya, berarti bapaknya Kak Ramona ini populer loh, orangnya sangat ngetop. Bisa dibilang begitu Bu. Oh iya. Jadi kalau misalnya dulu ada teman saya main ke rumah, pasti dia kenal orang tua teman saya gitu. Oh kamu anaknya sini ya, oh saya kenal bapakmu gitu. Oh gitu. Maksudnya orang satu kota atau satu kampung atau apa gitu dia kenal semua. Satu kota. Oh iya. Jadi kalau ada pendatang baru dia tahu, kamu pendatang ya, kamu bukan orang sini ya gitu, tahu ya. Biasanya karena sangat banyak temennya gitu Bu. Jadi itu yang hal positif yang menurut saya sangat bisa diteladani dari bapak saya. Dan kemudian dia sangat suka memberi. Menabur ya? Iya, dia sampai bilang kalau ada orang minta daging saya akan potong daging saya kasih, dia bilang. Maksudnya tanganin sayap dikasih ke orang, walaupun agak berlebihan ya Bu. Kalau yang pandai bergaul itu kayaknya kayak zaman sekarang kayak jaringannya luas gitu loh ya. Iya, benar. Terus kalau sampai memberikan tubuhnya itu mungkin kalau zaman sekarang kayak donatur menjadi pendonor anggota tubuh gitu ya, mata kayak pendonor darah. Iya. Ya, walaupun ada plus minusnya ya Bu ya, kadang-kadang itu kita ngelihat dia lebih merhatiin orang lain daripada keluarganya kadang gitu ya, saking baiknya sama orang. Saking kayak jiwa sosialnya tinggi ya. Iya, benar. Iya. Bener nggak sih kalau maksudnya gini, bener nggak sih kalau
Alkitab kan bilang apa yang kita tabur itu kita tuai, dan benar-benar saya sering dengar cerita itu orang yang suka nabur, berbuat baik, suka perhatiin orang yang kekurangan, sering menolong orang, walaupun mungkin nggak dalam posisi yang konglomerat kayak gitu, tapi maksudnya suka nolong orang itu nanti beneran anak cucunya itu beneran kayak juga yang menuai hasilnya, ditolongin orang juga, disponsorin orang juga, dan seterusnya. Itu terjadi nggak sih di keluarganya Kak Mona? Saya sangat mengalami hal itu, Bu. Jadi saya merasa bahwa apa yang ditabur papa saya melalui setiap perbuatan baiknya dia kepada orang, membantu, dan juga dengan doa mama saya seorang pendoa, itu kami sekarang ini saya melihat bahwa anak-anak mereka tuh tidak ada yang kekurangan gitu. Kami ada yang semua meminta roti lah ya. Iya. Bahkan bisa memberi pinjaman juga, diberkati Tuhan untuk memberkati yang lain juga. Itu saya sangat bersyukur Bu bisa melihat bahwa kami bisa menuai apa yang ditabur oleh papa mama kami dulu. Wow, luar biasa ya. Berarti hukum tabur tuai di Alkitab tuh nggak bohong lo ya, beneran lo ya. Oke, terus hal apa Kak yang apalagi dari Bapak gitu? Kayaknya bapaknya Kak Ramona barusan dipanggil Tuhan pulang ke surga. Benar ya? Bu, saya mengalami. Iya Bu, bulan Desember kemarin. Belum lama ya. Iya. Hal-hal apa selain kecerdasan beliau dalam bergaul, kecintaan karunia memberi yang begitu kuat, mungkin cara mengasuh anak-anaknya, mendidik anak-anaknya ada yang sangat terkesan banget gitu enggak? Kalau mendidik anak sih menurut saya memang papa saya banyak kelemahan ya Bu ya, karena sangat keras. Apalagi anaknya kan cowok semua ya. Jadi dulu suka memukul gitu ya. Tetapi yang saya sangat ingat adalah ketika dulu papa saya juga dipukul walaupun saya anak paling kecil dan cewek sendiri, tetap saya pokoknya kalau saya salah pasti saya juga akan dihukum gitu. Tapi setelah saya biasanya dimarahi atau dipukul, biasanya saya akan digendong di pangkuannya, kemudian dijelasin gitu, kenapa tadi aku marah, karena gini, jangan lagi ya gitu. Dan biasanya setelah digituin tuh saya merasa bahwa saya dikasihi gitu. Walaupun saya habis dimarahin, tapi saya tetap merasa saya dikasihi. Iya. Sebenarnya kalau habis memukul terus membebat itu prinsip Alkitab udah betul. Cuma memukulnya itu mungkin belum tentu prinsip Alkitab. Apakah di daerah pantat gitu, pakai tongkat? Kalau itu memang papa saya nggak ngerti. Oh iya, baik. Tapi kalau maksudnya kalau memukul tapi pakai cara Alkitab itu nggak apa-apa sampai umur 7 tahun. Lebih dari umur 7 tahun tuh emang nggak boleh. Jadi banyak di Alkitab, terutama di kitab Amsal itu memukul dengan tongkat itu ada aturannya, itu ada sesinya sendiri tuh Kak Ramona ya. Mendidik anak dengan disiplin rotan itu ada sesinya sendiri. Jadi memang anak itu sebelum dipukul harus tahu dulu apa kesalahannya. Dan sebelum dipukul itu, didisiplin itu, peraturan itu memang sudah harus pernah diberitahukan, ditegakkan, bisa tertulis, bisa lisan. Dan anak itu nggak langsung dipukul, harus melalui pelanggaran pertama, pelanggaran kedua, pelanggaran ketiga. Nggak begitu melanggar langsung, itu diperingatkan dulu. Jadi itu bukan satu-satunya cara. Jadi pakai cara lain, diperingatkan dulu, peringatan pertama, peringatan kedua, masih melanggar juga. Di ketiga atau keempatnya sudah mulai disiplin rotan, dan itu di daerah pantat. Orang tua nggak boleh dalam keadaan emosi, dan setelah selesai dikasih baby oil lagi, diobatin, dikasih minyak tawon kah, minyak kayu putih atau apa. Terus anak itu dipangku lagi, didoakan, dia harus minta ampun dosanya kepada Tuhan. Dan hal-hal permasalahan yang dia lakukan harus diselesaikan dengan orang-orang sekitar. Misalnya dia bohong, berkelahi sama tetangga, itu dia harus minta maaf ke tetangganya. Misalnya gitu, ada hal-hal yang perlu diselesaikan dengan sesama, harus dibantu oleh orang tua untuk menyelesaikan. Tapi sebelum itu harus didisiplin dulu. Nah itu ada sesinya untuk menjelaskan ayat-ayatnya, cara-caranya, bla 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 gitu ya. Seperti itu. Mungkin orang tuanya Kak Ramona nggak paham itu, tapi soal memangkunya itu udah betul, memangku lagi, ngejelasin kenapa tadi papa disiplin itu karena kamu melakukan ini, jangan diulangi lagi ya. Itu betul, membimbing anak untuk masuk dalam pertobatan. Itu keren itu Kak Ramona. Ada lagi ya yang bisa diceritain? Ya, papa saya kan sebenarnya juga bukan orang yang kenal Tuhan ya Bu ya, sejak awalnya gitu, di masa-masa tuanya lah. Papa saya meninggal umur 84,
tahun lalu itu ya sudah seperti saya juga. Dan saya melihat kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupannya itu di akhir hidupnya itu dia benar-benar bisa dibawa untuk banyak berdoa. Dia juga kalau bisa dibilang dia orangnya kan temperamen. Dia mudah marah, dia mudah emosi. Tapi semakin dia usia ya juga mungkin karena usia juga ya saya lihat dia semakin lembut hatinya gitu. Terutama di akhir hidupnya gitu saya melihat bahwa dia sudah mengalami anugerah Tuhan dan menerima anugerah keselamatan. Pekerjaannya apa pekerjaannya Bapak? Papa saya itu guru, Bu. Oh iya. Maksudnya Kristen tapi agamawi gitu ya, nggak mendalam? Iya, hanya Kristen KTP lah. Kristen tapi kayak agamawi, hanya pokoknya segala sesuatu itu nggak ada keintiman dengan Tuhan lebih mendalam, hanya pokoknya absen datang ke gereja gitu-gitu aja gitu ya. Ya, gitu Bu. Tapi rajin sih ke gereja. Oh iya. Kalau lagi nggak ada pertandingan tinju hari Minggu di TV. Kalau ada pertandingan tinju, anaknya disuruh ke gereja, dia enggak. Itu ya, yang sangat kuat tentang Bapak itu gitu ya. Dia pandai bergaul, orangnya suka menabur, terus disiplin yang ditegakkan ke anak-anaknya itu begitu keras, walaupun dia nggak paham cara mendidik anak yang benar sesuai Alkitab itu gimana. Tapi beliau itu orang yang sangat menegakkan disiplin, karakter anak-anaknya benar-benar dibentuk itu ya, gitu ya. Iya, walaupun dengan cara yang mungkin agak salah ya Bu ya. Tapi itu yang dia tahu pada saat itu. Kalau pandangannya Bu Mona tentang figur dia sebagai seorang guru gimana? Dia guru apa, SD atau? Iya Bu, guru SD. Jadi dia bisa ngajar semua. Tapi sebenarnya dia sarjana muda di bidang olahraga. Oh iya. Tapi mungkin kalau guru SD kan kayak wali kelas gitu, harus dia bisa mengajar apa saja. Iya. Jadi saya ingat dulu dia juga suka mengajar kami, dan saya paling takut kalau dia udah ngajarin matematika. Karena pasti marah bawaannya. Bawaannya marah, apa yang ada malah yang ada gimana? Yang ada malah otak makin buntu kan Bu ya. Oh iya betul. Makin gak ngerti, makin marah, makin kan belajar tuh harus happy ya. Belajar tuh kan harus happy. Akhirnya buyar Bu, buyar. Makin buyar makin marah dia. Makin marah. Tapi dia ini sih Bu, kalau saya lihat sih gini, jadi kan waktu itu dia ditempatkan di tempat yang kalau bisa saya bilang kampungnya agak pedalaman gitu. Nah waktu itu seingat saya, saking dia suka nolong orang, sampai berapa orang dari kampung ini yang dia lihat kayak kurang mampu, yang nggak bisa sekolah, dibawa semua ke rumah. Sampai rumah kami tuh kayak kos-kosan. Oh maksudnya tinggal di rumah ibu gitu? Tinggal di rumah. Oh maksudnya ibu di kota, orang-orang ini dari desa gitu? Iya. Jadi kami kan di daerah kotanya ya Bu ya, yang lebih banyak sekolah gitu. Di situ sampai SMP SMA tahun kan, mereka tinggal di rumah Kak Ramona sampai berapa? Ada yang sampai bertahun-tahun Bu. Berarti banyak dong anak angkatnya? Dulu itu saya ingat sampai rumah kami itu penuh Bu, rame banget dengan anak-anak yang dibawa papa saya dari desa-desa. Sekarang masih terhubung nggak sama mereka? Ada yang masih, ada yang saya juga udah enggak. Udah lupa. Tapi yang abang-abang saya udah masih ingat. Kalau saya enggak terlalu ingat. Oh iya. Kapan-kapan harus dibikin reuni itu. Iya. Banyak Bu orang yang pernah tinggal di rumah kami karena papa saya. Berarti papahnya Kak Ramona itu PNS dong? Iya, PNS. Oh. Sekarang dua-duanya PNS, mama saya juga PNS. Tapi kalau papa guru SD, kalau mama? Guru SMA. Oh, guru SMA, dua-duanya PNS. Kalau mama guru bahasa Inggris kayaknya. Guru bahasa Inggris. Oh, iya. Katanya Kak Ramona itu suka bahasa Inggris gara-gara mama gitu ya. Iya. Terus abang-abangnya Kak Ramona juga jago bahasa Inggris semua dong? Atau hanya Kak Ramona aja? Abang saya yang dua kan tinggal di Amerika Bu, jadi pasti jago bahasa Inggris. Oh, iya. Sampai sekarang? Iya. Kalau yang tiga sih nggak terlalu sih. Standar lah Bu. Oh iya. Oh iya, oke. Nah sekarang bicara soal mama nih, kalau mama gimana? Kalau mama saya itu Bu sosok yang apa ya, beda banget dengan papa saya. Papa saya kan orangnya outgoing, suka ketemu orang, sama siapa aja bisa bergaul, periang, banyak ngomong gitu ya.
suka lucu-lucuan gitu. Tipe-tipe Kalau mama intim saya lah, tipe intim kenapa Bu? rame, tipe intim Ya, rame sanguin ya, sanguin ya gitu. sanguin ya. Kalau mama saya itu sangat kalem, Stabil, tipe stabil. pendiam, melankolis gitu. Jadi orangnya tuh nggak terlalu banyak ngomong. Ketika pada masa itu saya ingat ibu-ibu kalau sore-sore itu pasti keluar rumah, terus bergosip-bergosip gitu ya di depan gitu bersama. Kalau mama saya nggak pernah mau. Jadi dia selalu kalau saya lihat dia itu apa ya Bu? Memang karena dia juga ini ya udah sarjana muda ya pada masa itu, di mana perempuan yang lain mungkin jarang juga yang sudah sekolah tinggi seperti dia. Tapi memang pemikiran dia sangat berbeda. Dia dibanding kayak ibu-ibu yang pendidikannya di atas rata-rata orang sejamannya lah ya. Iya, iya. Oh. Dia dari keluarga yang banyak pendeta juga. Jadi abang-abangnya mama saya banyak, ada pendeta ada 2. Gereja mana itu? Pendeta di gereja mana? HKBP Bu. Oh, jadi mamahnya Kak Ramona ini lebih religius daripada papa kayaknya. Iya. Oh. Makanya tadi saya bilang Bu, mama adalah pendoa buat kami. Pendoa ya. Loh, kalau mama udah meninggal lebih dulu lebih lama ya? Lebih lama Bu, tahun 99. Oh, Ketika udah lama saya ya. masih kuliah semester 1 ya. Oh, jadi kalau Kak Ramona lebih dekat ke mama atau ke papa? Saya dekat kedua-duanya Bu, karena memang papa saya itu juga sangat dekat dengan saya. Juga sama Mama abang-abang? saya, sama abang-abang juga dekat juga papa? iya, enggak, yang paling dekat dengan papa sih memang saya sih, sama abang saya yang paling besar, karena itu anak pertama ya. Kalau jadi yang sama mama paling rata? ini pertama dan terakhir. Iya, kalau sama mama rata, semuanya dekatnya sama? Semuanya dekat dengan mama. Oh, kalau dia Semuanya. pendoa, apakah dia kayak punya jam-jam doa khusus gitu? Dulu seingat saya Bu ya, karena kan memang mama saya kan meninggalnya termasuk lebih cepat ya Bu ya, karena saya masih ketika saya SMP, SMA, ketika mama saya itu setiap malam pasti ngajak berdoa dan memuji gitu. Oh, tiap malam? Memuji Tuhan, tiap malam. Jadi dulu kalau kita di HKBP itu ada yang namanya Bu, buku almanak. Di almanak ini tuh kayak renungan harian. Setahun? Itu bisa dibaca untuk setahun, itu bisa dibaca. Jadi di situ ada firman, ada renungan. Ada lagunya? Lagunya biasanya sih ada juga, tapi kita pakai dari buku ND namanya, kayak Kidung Jemaatnya. Kayak model kalau orang Katolik kayak Mada Bakti gitu loh ya? Iya mungkin Bu, saya nggak terlalu tahu. Nah, jadi mama saya itu Bu dulu tiap malam tuh selalu ngajak kami tuh harus berdoa, nyanyi dari buku ND ini, dan perasaan saya waktu itu tuh saya tuh kesel banget karena kan saya belum dalam Tuhan ya Bu. Apa-apaan sih ini pikirnya gitu ya? Saya bosen gitu, ngapain tiap malam harus baca Alkitab, tiap malam harus nyanyi-nyanyi, ngapain gitu. Ditambah baca Alkitab yang renungan dari renungan itu atau dari Alkitab urut gitu? Alkitabnya dari renungan. Renungannya itu misalnya baca Matius 5 ayat 1 sampai 10 itu dibaca dari Alkitab gitu, atau hanya? Iya Bu, kalau untuk baca bersama begitu, tapi mama saya membaca Alkitab itu urut. Oh, dia pribadi? Dia pribadi. Jadi ketika saya melihat mama kalau dia lagi mengawas ujian, kami pernah karena saya sekolah di sekolah yang mama saya ngajar juga Bu. Jadi ketika dia mengawas ujian dia baca Alkitab. Urut? Secara urut. Dan dia selalu bilang baca Alkitab itu sangat menyenangkan, asik dia bilang. Terus saya waktu itu mikir baca Alkitab kok asik gitu ya. Apanya gitu loh yang asik pikirnya gitu ya. Banget, padahal saya lihat Alkitab aja bosen banget rasanya gitu ya. Tapi mama saya sangat suka baca Alkitab. Oh, sangat religius ya. Terus dia sama murid-muridnya sabar gitu ya. Dia terkenal guru yang sangat sabar. Jadi saya bayangkan keluarganya Kak Ramona ini seperti saya dengan anak-anak saya. Artinya mamah bagi mereka itu ketemu di rumah, tapi di lingkungan sekolah mereka ketemu lagi dengan mama gitu loh, ketemu lagi dengan papa. Kan anak saya gitu tuh. Saya itu waktu anak saya Dito kecil itu saya ngelatih drama di sekolahnya. Kalau mau ada acara-acara, ada lomba-lomba, saya yang ngelatih paduan suara di SMP apa di SMA-nya, SMA waktu di SMA. Melodi juga gitu, saya juga ngajar ekskul di sekolahnya, sering diundang khotbah. Dito juga gitu. Maksudnya di sekolah minggu juga ketemu guru sekolah minggunya ya mamanya lagi.
Jadi di keluarga inti ketemu mama, di keluarga rohani ketemu mama lagi gitu loh. Saya Luar biasa, bayangkan Ibu. keluarganya Kak Ramona kayak gitu. Terus Karena kami berenam tuh sekolahnya di SMA yang mama saya ngajar, Bu. Karena itu SD-nya SMA juga, favorit. SD-nya juga di yang tempat Kalau papa ngajar. papa saya kan SD-nya di kampung-kampung, Bu. Nggak mungkin kami disuruh SD-nya di kampung. Oh, Itu jauh, Bu, dari rumah. jadi papa menempuh Kampungnya berapa jauh. kilometer kalau mau ngajar tuh? Oh, itu jauh loh, Bu. Itu karena kan, tapi dia jagoan ya naik motor besar dia waktu itu. Oke. Iya, itu waktu itu kalau bukan Moge sih, GL Pro. Kalau zaman dulu tuh GL Pro yang besar itu. Itu bisa hampir sejam, Bu. Oh, Padahal itu jauh tidak ada juga macet ya. loh. Nggak ada macet tuh. Di kabupaten dong ya. Iya, itu jadi memang waktu itu sih dia bilang ada orang yang nggak suka dengan dia dan dia waktu itu kayak dibuang gitu loh Bu, di situ. Itu sih waktu itu dia ngomong begitu. Tapi ya dia jalanin aja. Tiap hari di PP ya, di Laju ya. Ya, jadi akhirnya sih terakhir-terakhir sih saya lihat dia jarang pergi sih Bu. Jarang pergi ngajar. Karena udah jadi pengawas atau gimana? Karena ya dia bilang dia sebenarnya waktu itu mau dicalonkan jadi kepala sekolah. Tapi saya kurang ingat lagi waktu itu dia setelah itu langsung jadi pensiun atau jadi kepala sekolah, saya lupa Bu. Tapi kayaknya dia langsung pensiun jadi waktu itu. Oh, jadi kalau mama itu meninggal usia berapa? 57. Oh, mirip mama saya 55. Kalau papa? Papa 84. Jaraknya jauh loh ya. Jauh. Sehingga papa menikah lagi gitu. Menikah lagi setelah 8 tahun mama meninggal. Lama juga ya. Ya. Terus punya anak lagi? Nggak ada Bu. Oh, jadi Kak Ramona punya mama sambung dong? Ada mama sambung. Sekarang masih ada? Iya, masih ada. Masih di Medan sana ya? Iya. Itu yang Kak Ramona ingat tentang mama itu, yang dipetik, diserap dari mama itu seorang pendoa, seorang penyabar, seorang penyayang, seorang guru, seorang figur lah ya, figur ya. Dan sangat pintar Bu. Oh, very very smart ya. Sangat pintar. Jadi dulu seingat saya dia kalau ngitung itu nggak pernah pakai kalkulator. Oh, nggak cuma kecerdasan berbahasa loh ya, logic smartnya juga keren ya. Iya. Saya dulu ingat kalau saya kan dulu suka baca ya Bu ya. Semua apapun buku yang saya temui saya baca dan pasti saya akan tanya ke mama saya kalau ada hal yang saya nggak ngerti. Dia bisa jawab. Dan tiap kali saya tanya itu dia pasti bisa jawab. Oh, pinter ya. Terus ini mamahnya Kak Ramona itu pada saat meninggal masih dalam usia produktif, belum pensiun loh ya. Itu baru sekitar 2-3 tahun pensiun Bu. Jadi sudah pensiun di umur 55 waktu dia pensiun 2 tahun. Jadi di umur 55 pensiun, setelah itu karena memang sakit kan Bu. Memang mama saya sakit, jadi di umur 55 pensiun, 2 tahun kemudian baru meninggal. Jadi Kak Ramona ini saya bayangkan kalau di kotanya itu sering kayak mungkin nggak terlalu dikenal sebagai Kak Ramonanya, tapi kalau nyebut nama mama, saya anaknya Bu ini gitu, saya anaknya Pak kalau ini, alumni, tahu semua ya. Kalau alumni SMA pasti tahu Bu. Karena kan sekolah favorit, terus guru bahasa Inggris, terus smart gitu kan. Jadinya kan banyak kayak kita kayak hidup di bawah bayang-bayang nama besarnya dia gitu loh. Sama kayak bapak mertua saya. Orang sering bilang, Bu Grace menantunya Pak Doni, menantunya yang nomor 2 gitu. Tahu semua langsung ya. Karena mertua saya juga guru favorit, guru bahasa Indonesia di sebuah SMA favorit dulu, SMA swasta gitu. Oke. Jadi kalau mamanya Kak Ramona juga guru sekolah minggu kah? Enggak Bu, mama saya enggak pernah melayani di gereja. Karena memang kan kalau di HKBP itu kan harus ada kayak pendeta, pintua gitu, nggak kayak karismatik ya Bu ya. Jadi memang harus yang sudah ada apa ya namanya jabatan lah yang bisa melayani di sana. Tapi mama saya itu sangat rajin ke gereja. Waktu itu sih saya nggak ngerti ya, tapi saya melihat bahwa mama saya ini lahir baru tidak ada yang melayani. Dia lahir baru benar-benar dengan tuntunan Roh Kudus. Iya. Saya melihat kalau ya maaf kata ya teman-teman yang Protestan, mohon maaf ya. Saya melihat kalau orang Protestan itu ya nggak yang berdasarkan hasil survei, hanya yang selama saya lihat aja.
jarang loh ya, maksudnya yang bikin kayak mesbah keluarga kayak mama ngumpulin anak-anaknya untuk doa, terus ya maksudnya itu personal demi personal lah, nggak bisa dipukul rata, tapi kayak mengingat mama dari kalangan Protestan HKBP kayaknya jarang-jarang juga yang kayak rajin baca Alkitab, yang maksudnya kayak menggebu-gebu sama Tuhan kayak gitu tuh bisa dihitung jari lah ya, benar ya Kak Ramona ya. Tapi mama ini spesial, orang yang spesial gitu ya. Dia sangat spesial Bu. Oke. Jadi kayak karakternya mama itu yang paling berkesan di Kak Ramona, hal positif apa, yang kesabarannya atau apalah, ketekunannya mungkin ya? Iya Bu, jadi yang paling dan akhirnya Tuhan panggil juga saya sekarang untuk jadi pendoa juga bagi keluarga, karena saya lihat teladan mama saya. Jadi dulu itu dia tidak pernah lupa ulang tahun siapapun, dia akan selalu ingat. Jadi Siapapun ketika dia tuh misalnya kayak sepupunya lah, siapa, iparnya lah, apa gitu. Kalau kami sih di keluarga inti aja Bu, karena saya kan nggak tahu kalau di luar keluarga inti ya. Waktu itu kan tidak ada WA grup, tidak ada. Jadi kan kita nggak bisa. Facebook kan ngingetin nih orang ini ulang tahun. Iya gitu. Jadi waktu itu kan hanya yang kelihatan kan hanya di keluarga inti ya Bu ya. Jadi ketika mama saya udah nggak ada, saya meneruskan gitu. Jadi saya yang harus menghafalkan semua ulang tahun abang-abang saya, sekarang sampai keponakan-ponakan, karena saya melihat teladan mama saya. Saya melihat teladannya juga jadi pendoa bagi keluarga, saya mengikuti teladannya juga menjadi pendoa. Jarang loh ya kita punya mama pendoa tuh ya. Kayak mama saya tuh juga pendoa, setiap jam 4 pagi dia selalu bangun berlutut di tempat tidurnya, di samping tempat tidurnya berlutut. Dia selalu berdoa sampai jam 5. Setelah itu jam 5 pagi dia siapkan sarapan untuk anak-anak yang berangkat sekolah bla bla bla. Jam 6 pagi dia bangunin anak-anaknya untuk mandi gantian untuk persiapan ke sekolah. Terus dia seorang pendoa dia. Kalau mama saya itu lucu, kami kecilnya itu sekeluarga di gereja GKT 3 Malang, itu gereja Protestan. Tapi entah kenapa ya, mami saya karena muridnya Indi Wono yang aliran tabernakel di Surabaya, pendirinya Indiono, almarhum Indiono itu mama saya anak rohaninya beliau. Jadi dia kalau pagi-pagi jam 4 berdoa itu dia bahasa roh gitu. Bahasa roh. Padahal itu asing buat kami karena kami kan bertumbuh di gereja Protestan. Mama saya juga ke gereja Protestan, hanya kalau pagi dia doakan suaminya, anak-anaknya satu-satu, dia nyanyi, dia making melodi, dia bahasa roh gitu. Itu sangat berkesan sih. Setiap jam 4 pagi dia selalu berdoa. Bahkan menurut ceritanya mereka, sebelum mami saya ketemu papi saya terus akhirnya menikah, itu setahun sebelumnya mami saya udah dapat namanya papi saya untuk mendoakan nama itu, padahal belum kenal, mendoakan nama itu selama setahun. Jadi waktu ketemu papi saya kan, papi saya namanya Oscar, tapi mami saya dapat dari Tuhan mendoakan itu namanya Yusak. Iya Yusak gitu. Terus waktu kenalan, Tuhan tuh kayak ingetin, ini ya orang yang selama setahun ini kamu doakan, tapi kan namanya Oscar loh Tuhan. Terus mama saya kan dikasih tahu Tuhan waktu mendoakan itu, orang itu ada tanda lahir di punggungnya ini. Ada tanda lahir to apa ya, kayak tai lalat tapi yang besar itu loh Kak, hitam besar itu loh. Terus, tompel. Iya, tompel gitu. Terus mama saya bilang, coba kamu tunjukkan di punggungmu sebelah sini ada tompelnya enggak gitu. Tuh papa saya buka bajunya, tunjukin ada. Mama saya kaget. Berarti namamu itu dari Tuhan adalah Yusak. Sejak saat itu papa saya pakai nama Yusak Oscar Sumilat gitu. Jadi setahun sebelum ketemu papa saya, mama saya udah doakan, padahal nggak kenal, nggak tahu yang didoakan ini siapa, nggak tahu. Sampai suatu saat papa saya itu kayak hampir dibunuh orang waktu pelayanan di Tengger, hampir dibunuh. Tanggal berapa, jam berapa, papa saya itu daya ingat terhadap waktu itu kuat, tanggal, jam, tahun, semua peristiwa dalam hidupnya itu dia, walaupun nggak punya diary kayak orang zaman sekarang, tapi dia ingat tanggal ini, jam ini, tahun ini terjadi ini, itu dia ingat semua. Nah, waktu papa saya itu hampir dibunuh, mama saya malam-malam itu dibangunin Tuhan untuk doakan dia, padahal belum kenal, belum ketemu, belum pernah tahu gitu loh. Setelah tahu, kamu udah setahun ini saya doakan gitu. Terus mama saya nanya, kamu ngalami sesuatu nggak di tanggal ini, jam ini, tahun ini?
Iya benar katanya. Aku hampir dibunuh orang pada saat itu. Nah, aku berdoa syafaat buat kamu. Merinding saya dengar-dengar cerita-cerita kayak gitu. Banyak kesaksian dari keluarga saya ya. Sometimes saya kepengen bikin video-video kesaksian. Iya, benar-benar. Seru ya kalau jadi kayak pelayanannya mamanya Kak Ramona, walaupun nggak guru sekolah minggu, walaupun nggak kayak menonjol di gereja, tapi dia ini pendoa buat anak-anaknya semua loh ya. Iya. Luar biasa ya. Berdoa buat suaminya juga loh. Iya, sangat Bu. Sangat. Keren ya, keren. Pelayanan doa itu kan nggak ya pelayanan di balik layar. Tapi iya, bener ya. Kelihatan, tapi sangat berdampak. Dampaknya untuk kakak beradik keluarganya Kak Ramona seperti apa dampak doa dari mama itu? Kalau kami ngobrol-ngobrol, kami sangat akrab ya Bu ya, berenam ini kami sangat akrab. Ada grupnya dong? Ada grupnya. Kami sering juga beberapa kalau pas ada sesuatu yang mau diomongin, kami akan video call rame-rame berenam. Wow. Cari waktu yang pas, karena kan perbedaan waktu di luar sama di Indonesia, tapi kami pasti akan cari waktu yang pas gitu, bisa ketemu berenam. Seru ya kayaknya ya, seru ya. Iya Bu, kami puji Tuhan kami sangat kompak ya, semua. Kompak ya. Iya. Dan selalu saling bantu. Kalau ada yang kesulitan pasti kita akan bantu. Dan itu semua menurut saya Bu, kekompakan kami, bagaimana kami bisa bersaudara dengan rukun, itu semua karena doanya Mama. Bagaimana kami tetap bisa merawat Papa sampai umur 84. Bagaimana kami bisa tetap Bu, saling aku melakukan ini, aku bisa lakukan ini. Jadi misalnya kayak kami yang di kota ini kan nggak bisa pulang, misalnya ketika Papa sakit, abang yang dua yang di kampung inilah yang benar-benar ambil alih gitu loh. Kalau waktunya sudah harus dibawa ke Jakarta untuk berobat, yang kami yang di Jakarta yang ambil alih. Jadi benar-benar saling bantu semua gitu. Jadi abang nomor satu di mana? Nomor 1 di Jakarta. Nomor 2? Nomor 2 di Amerika. Nomor 3? Nomor 3 itu di kampung. Nomor 4 di kampung. Nomor 5 di Amerika. Nomor 6 saya di Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, gitu. Oh, jadi waktu mama meninggal itu belum ada anak yang married ya? Belum pernah punya menantu ya? Itu abang saya yang nomor 1 itu baru menikah. Pengantin baru itu ya? Bukan Bu, bukan baru menikah 2 tahun, kemudian punya anaknya itu belum sempat dilihat sama mama. Cucu pertamanya ini belum sempat dilihat. Masih dalam kandungan ya? Enggak Bu, jadi waktu itu mama saya kan meninggalnya itu 9 Februari Bu. Cucunya ini lahir 26 Desember tahun sebelumnya. Jadi dia baru lihat foto. Tadinya mama ini mau kami bawa ke Bandung. Waktu itu kan saya udah kuliah, saya pengen nunjukin ini loh Ma, aku udah kuliah, kosanku di sini. Terus dia mau lihat cucunya juga. Waktu itu karena saya rencananya kan saya pulang ke Bandung untuk kuliah lagi dan bersama-sama dengan Mama sambil dia mau lihat cucunya gitu. Tapi ternyata nggak keburu. Nggak keburu. Oh iya. Makanya abang saya pas ketika mama saya sudah meninggal, abang saya datang dari Jakarta bawa foto anaknya sambil nangis. Dia bilang, kenapa Kak Mama nggak sempat lihat cucumu gitu. Karena memang dia sebenarnya sudah sangat pengen lihat cucunya langsung. Tapi cuma lihat foto ya. Zaman dulu belum ada video call kayak sekarang. Iya, baru foto. Waktu itu ya puji Tuhan sudah lihat fotonya sih. Iya. Jadi buah dari doa syafaatnya mama itu kayak berasa sampai sekarang kan jarang kalau yang udah dewasa tuh bisa rukun kompak semua, apalagi 5 bersaudara itu susah loh ya. Iya. Apalagi misalnya kayak rebutan warisan lah. Aduh, nggak ada Bu, kita nggak ada. Terus ada yang kayak model kayak saingan-saingan siapa yang paling kaya lah gitu. Terus kayak nyombong-nyombongin diri nih, aku yang paling kaya di antara kalian semua. Ada kan yang keluarga-keluarga yang model kayak gitu. Terus misalnya ipar-iparnya yang nggak mau nyatu dan sebagainya kan. Maksudnya kalau dengan doa dari orang tua itu beda gitu loh ya. Iya, benar. Oke, jadi saya mau coba simpulkan hal apa yang manis yang sedap didengar yang disebut kebajikan yang Kak Ramona dapatkan dari ayah, yaitu kecerdasan bergaulnya yang sangat tinggi dan dia itu orang yang punya karunia memberi dan orang yang disiplin menegakkan karakter building pada anak-anaknya walaupun mungkin caranya salah tapi itu sangat melekat gitu ya. Lalu berikutnya untuk mama
mama yaitu sifatnya yang pendiam, lembut, yang nggak suka gosip-gosip gitu ya. Dan itu sangat memberikan pengaruh kan, nggak seperti tetangga-tetangga yang suka ngerumpi-ngerumpi. Mama itu berani, maksudnya berani tampil beda gitu kan. Seorang guru di sekolah yang bergengsi dan orangnya smart, pendidikannya di atas rata-rata, dan dia adalah walaupun nggak yang aktif kayak di gereja kayak menonjol, tapi dia adalah seorang pendoa buat anak-anaknya, dan ketekunannya membaca Alkitab, mengumpulkan keluarga untuk berdoa, itu sangat berarti. Walaupun mungkin pada saat Kak Ramona kecil itu mengalami itu belum tahu apa-apaan sih ini, tiap hari kok harus begini, untuk apa sih, Alkitab kan kuno, nggak ada seru-serunya juga gitu kan. Tapi setelah makin dibawa Tuhan, makin kesini, makin bertumbuh, makin mengenal Tuhan, baru paham, wah itu sangat berharga sekali loh. Warisan iman yang Mama berikan itu sangat berharga banget ya. Mungkin untuk menutup kisah ini, ada nggak kesaksian Kak Ramona waktu menjelang Papa meninggal itu yang bisa disaksikan? Iya, jadi karena Papa saya ini kan orang yang bisa saya bilang memang masih banyak kekurangan lah gitu ya Bu ya, dalam hal karakter, dalam hal pengenalan akan Tuhan. Jadi saya memang selalu banyak berdoa, apalagi menjelang akhir hidupnya itu Papa saya ternyata kena kanker. Kanker prostat yang kemudian akhirnya menjalar ke ususnya, sehingga terakhir ada juga kanker usus. Jadi di situ saya tahu bahwa memang sudah tidak lama lagi gitu. Jadi saya banyak berdoa waktu itu. Dan ketika Papa saya meninggal, di hari meninggal kami sedang dalam perjalanan mau pulang ke Sumatera dengan mobil. Jadi masih ada 2 hari lagi baru kami sampai dan Papa saya sudah meninggal. Tetapi saya akhirnya mendapati dari Tuhan bahwa Papa saya itu sudah di dalam Tuhan ketika dia meninggal, dan saya merasa sangat damai sejahtera karena memang saya tahu bahwa Tuhan pasti mendengarkan doa-doa saya gitu ya. Saya memang pernah mengajak dia berdoa, menantang dia lahir baru, tapi dia belum mau waktu itu. Tetapi ternyata setelah saya pergi ke Jakarta, balik ke Jakarta, dia ternyata mau berdoa. Dan itulah yang saya pegang. Jadi Kak Ramona nyempetin pulang kan ya waktu itu ya? Iya, puji Tuhan Bu, waktu itu kan dia meninggal Desember, saya Oktober itu saya sempat pulang. Terus itu tidak ada apa-apa tuh, tiba-tiba pulang aja. Terus setelah Kak Ramona di Jakarta, balik ke Jakarta, waktu Kak Ramona pulang dia diajak doa itu yang kayak serius untuk lahir baru itu nggak mau itu ya, belum mau. Iya, ternyata setelah Kak Ramona balik ke Jakarta dia mau ya. Dia mau. Terus dibimbing lewat telepon atau gimana? Kenapa Bu? Waktu dia mau tuh dia sendiri dengan Tuhan atau dibimbing lewat telepon sama Kak Ramona atau gimana? Akhirnya dia tidak Bu, tidak dengan saya, tetapi saya mendapatkan informasi bahwa ternyata dia berdoa itu dan Tuhan tuh bilang memang ke saya bahwa doa saya didengar gitu. Papa saya memang Tuhan selamatkan. Dan ketika setelah meninggal, setelah dimakamkan, besok paginya itu saya ngomong ke Tuhan, Tuhan tolong dong kasih saya tanda gitu ya, bahwa memang Papa saya benar-benar dari surga. Tanda yang membuat saya benar-benar bisa bersuka cita bahwa Papa saya diselamatkan. Dan waktu itu tiba-tiba hujan rintik-rintik dan ada pelangi yang sangat indah waktu itu. Dan saya melihat Tuhan, terima kasih, ini janji Tuhan, ini apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Papa saya, bahwa dia sekarang sudah di surga gitu. Oke. Dan itu sampai 2 kali Bu pelangi itu. Wow, pagi dan sore atau hari yang berbeda atau gimana? Hari yang sama. Wow, keren ya. Dan benar-benar nggak setengah, jadi benar-benar lengkungan yang lengkap gitu. Full. Oke, Kak Ramona, berarti punya dong foto-foto pelanginya? Ada, saya videokan Bu. Wow, keren. Oke, Kak Ramona, ini sebagai closingnya untuk The Holy Gain sekalian. Kayak gini Kak Ramona, orang tua kita kan nggak sempurna, nggak ada orang tua yang sempurna ya. Bahkan Maria dan Yusuf aja pernah kehilangan Yesus tuh jejaknya. 2 hari baru ketemu. Bukan anak kecil loh yang hilang, ini anak remaja loh, ini kok bisa gitu hilang gitu kan. Ternyata nggak ada orang tua yang sempurna, bahkan Maria dan Yusuf pun ada kekurangan. Tapi gini Kak Ramona, ada nggak nih kayak kata-kata terakhir Kak Ramona di wawancara ini untuk Holy Gain sekalian gitu, apa kayak satu wejangan atau nasihat
ya Kak Ramona untuk teman-teman anak-anak muda nih dengan tema I Love My Parent ini. Apakah ketika kita mendapati kekurangan dari orang tua kita itu kita harus menyikapi gimana? Atau gimana sih caranya walaupun mereka punya kekurangan tapi kita nggak sampai kehilangan berkat untuk memetik hal-hal berharga yang bisa menjadi warisan iman atau warisan karakter teladan dari mereka gitu. Ada yang mau Kak Ramona sampaikan nggak? Iya, Bu. Yang saya alami sendiri adalah bahwa memang yang dikatakan firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu, tidak ada di situ kata-kata kalau mereka baik gitu ya. Hanya pokoknya hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu gitu. Jadi ini benar-benar saya alami. Saya terutama untuk papa saya ya. Saya melihat banyak hal sebenarnya yang tidak, setelah saya di dalam Tuhan, saya melihat banyak hal karakter yang tidak berkenan di hati Tuhan gitu ya. Sebelum dia benar-benar menerima Tuhan Yesus. Tapi yang saya lihat, karena ini memang hasil doa mama saya seperti yang saya bilang, kami semua berenam ini tidak pernah akhirnya meninggalkan papa saya. Kami selalu memberikan yang terbaik buat dia. Kalau dia sakit, kami selalu mengusahakan yang terbaik, pengobatan yang terbaik, apapun yang dia minta. Kalau kami masih bisa berikan, kami akan berikan. Kami akan berembuk patungan apapun yang menurut kami penting dan perlu buat dia, pasti kami akan berikan. Nah, ketika saya melihat papa saya dengan segala kekurangannya, tetapi anak-anaknya tetap dengan kasih, mengasihi dia, merawat dia, mengurus dia, memberikan yang terbaik buat dia, itu kami, anak-anaknya pun mengalami berkat gitu. Jadi benar apa kata firman Tuhan memang. Kalau kita menghormati orang tua kita, ayah dan ibu kita, maka berkat itu akan selalu ada. Bukan hanya berkat untuk kami, tapi juga untuk keluarga-keluarga, karena semuanya sudah menikah dan berkeluarga. Saya lihat keponakan-keponakan saya juga, semuanya itu juga, semuanya diberkati Tuhan gitu. Jadi saya melihat bagaimanapun orang tua kita mungkin ada banyak kekurangan, pasti ada kekurangan, tapi mungkin kekurangan beda-beda gitu ya. Sebesar apapun, saya mau katakan hooligan, mari tetap mengasihi mereka dengan kasih yang berasal dari Tuhan pastinya. Kalau kasih manusia pasti nggak bisa. Dengan kasih dari Tuhan tetap kasihi, tetap berikan yang terbaik, tetap perawat mereka, urus mereka dengan baik, berikan apa yang bisa kita berikan, pasti berkat Tuhan akan mengalir. Iya, ada Dan ayat panjang kan umur. yang kayak di Amsal itu kan ada ayatnya, jangan menghina ibumu kalau dia sudah tua. Iya, panjang umur gitu ya Kak Ramona ya. Iya, yang saya ketahui ada 4 upahnya kalau kita menghormati dan mentaati orang tua, yaitu panjang umur di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Itu berarti properti, apakah itu rumah, apakah itu ruko, apakah itu usaha, pekerjaan, pokoknya properti, supaya baik keadaanmu ya. Percuma ya kalau kita punya properti, keadaan kita nggak baik juga percuma ya kan. Yang keempat adalah supaya kamu berbahagia, kalau dari kitab Efesus itu. Jadi 4 upah ini akan menjadi bagian dari orang-orang yang tetap menghormati dan mentaati orang tuanya, apapun keadaan mereka, apapun karakter mereka, karena mereka adalah orang yang adalah wakil Tuhan di bumi ini, yang melahirkan kita, memperanakkan kita di atas muka bumi ini. Seperti itu. Betul. Dan 4 upah ini pasti didapatkan oleh Kak Ramona bersaudara yang semuanya kompak mau tetap menyayangi papa mama sampai hari tua mereka ya. Puji Tuhan, Bu. Saya sangat terharu loh ngomong-ngomong sama Kak Ramona lebih dalam soal family ini. I love my parents. Oke, terima kasih banyak Kak Ramona buat waktunya. Saya percaya video ini, kesaksian ini akan sangat berguna, bermanfaat buat hooligan semua di rumah ya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Recording stopped.